Sebuah benda bermasa 10 kg, berada di atas lantai yang kasar, dan ditarik dengan gaya sebesar 50 Newton. Jika koefisien gesek statis dan dinamis antara balok dengan lantai masing-masing adalah sebesar 0,3 dan juga 0,2, dengan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat, maka berapakah percepatan yang akan dialami oleh balok tersebut? Untuk menyelesaikan persoalan ini, pertama, kita harus gambarkan gaya apa saja yang bekerja pada balok tersebut. Gaya yang bekerja pada balok itu dapat kita gambarkan sebagai berikut. Dengan N adalah gaya normal, W adalah berat benda, dan juga F kecil adalah gaya gesek yang terjadi antara benda dengan lantai. Besarnya berat benda dapat dihitung dengan cara mengalihkan massa benda dengan percepatan gravitasi, yaitu 10 dikali 10, atau sebesar 100 Newton. Sementara itu, karena benda hanya bergerak secara horizontal, maka gaya normal yang terjadi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma F sama dengan 0. Nilai 0 tersebut menunjukkan bahwa gaya yang bekerja pada arah vertikal adalah setimbang, sehingga menyebabkan balok tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Dengan demikian, maka besarnya gaya normal pada balok tersebut adalah N dikurangi W, sama dengan 0. Atau dapat kita tuliskan sebagai N sama dengan W, yaitu sebesar 100 Newton. Langkah kedua, untuk menghitung percepatan yang dialami oleh balok, kita harus memastikan lebih dulu bahwa balok tersebut benar-benar bergerak, dan tidak hanya diam di tempat. Balok akan bergerak jika gaya tarik yang dialami oleh balok tersebut lebih besar nilainya ketimbang gaya gesek statis maksimum yang terjadi antara balok dengan lantai. Besarnya gaya gesek statis tersebut dapat kita hitung dengan cara mengalihkan koefisien gesek statis atau μs dengan gaya normal yang terjadi pada balok tersebut. Dengan demikian, maka besarnya gaya gesek statis maksimum yang terjadi adalah 0,3 dikali dengan 100, atau sebesar 30 Newton. Karena besarnya gaya gesek statis yang terjadi lebih kecil ketimbang gaya tarik yang dialami oleh balok, maka balok dipastikan akan bergerak karena gaya tarik tersebut. Ketika balok bergerak, maka gaya gesek yang bekerja akan berubah dari gaya gesek statis menjadi gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis tersebut dapat kita hitung dengan cara mengalihkan koefisien gesek kinetis atau μk dengan gaya normal yang terjadi. Dengan demikian, maka besarnya gaya gesek kinetis pada balok tersebut adalah 0,2 dikali 100, atau sebesar 20 Newton. Langkah ketiga, setelah memastikan bahwa benda akan bergerak secara horizontal, maka kita dapat menghitung percepatan yang akan dialami oleh balok tersebut. Percepatan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma F sama dengan M dikali A, dengan M adalah massa benda yaitu sebesar 10 kg. Sigma F tersebut dapat kita hitung dari gaya yang bekerja pada arah horizontal, yaitu gaya tarik dan juga gaya gesek kinetis. Dengan demikian, maka besarnya sigma F adalah 50 dikurangi 20, atau sebesar 30 Newton. Sehingga besarnya percepatan yang akan dihasilkan oleh balok tersebut adalah 30 dibagi 10, atau sebesar 3 meter per second kuadrat.